Eh, jadi gini Bu, nggak apa-apa jika memang proses integrasinya belum selesai. Kami juga mengerti kok proses di sana seperti apa. Jadi yang penting kami eh, menghimbau untuk seluruh perusahaan dapat menyusun terlebih dahulu seluruh rinteknya diselesaikan, kemudian segera diintegrasikan. Dengan adanya bukti integrasi tersebut, kita sudah melihat komitmen Bapak Ibu akan pentingnya rintek tersebut. Begitu Bu. Tadi pertanyaan satu lagi apa ya Bu ya? Terkait backdate Bu, backdate Bu, Oh, backdate. backdate Itu Bu. misalnya salah ya. Misalnya Kalau saya masih, ambil limbah, jadi kan Ibu ya ya, ya. input ini. Nah, jadi gini Bu, sama dengan si Raja versi sekarang. Jika memang Ibu sudah input, selama limbah tersebut belum terkelola di pengelola akhir dan diterima, maka masih bisa diperbaiki. Namun jika sudah diterima, maka sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Bu. Gitu. Jadi hati-hati ya Bu, titik komanya jangan sampai jadi ribuan. Oke, terima kasih. Sorry ya yang lain. Terima kasih Wiza. Semoga juga jadi referensi buat yang lain. Iya, Mohon maaf sama. Pak Afif. Baik, ya. Selanjutnya, eh Ibu, ah, ini dari MIS, Bapak Nazar, yang dari tadi kayaknya saya udah lihat ya. Halo, selamat siang Bapak Nazar, atau selamat pagi. Ya, pagi Bu. Iya, pagi. Iya, Saya mau tanya Bu, iya. kebetulan kan perusahaan kami ini masih tahap konstruksi, sama kita baru mau ngurus izin, apa namanya, izin AMDAL. Nah, kita ini perlu untuk mengisi ke Simple atau enggak? Maaf, ke Siraja. Sama yang kedua, Mm-mm. tadi, nah kalau seumpama kita mau mengajukan MOU kerjasama sama pengelola atau pengangkut mapping ke pengangkut ke ini kira-kira bisa nggak Bu? Oke, baik. Jadi Bapak perusahaannya masih konstruksi ya, Pak? Ya, Kemudian, apakah dokumen lingkungannya sudah jadi, Bapak? belum Bu. Belum. NIB-nya apakah sudah ada, Bapak? NIP sudah ada. Baik, untuk si Raja versi 2022, Bapak Ibu, kita bergantung sekali dengan adanya dokumen lingkungan. Kemudian sama juga dengan si Raja versi 2024. Ketika Bapak Ibu akan melakukan pengisian eh, profil perusahaan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa. Namun, ketika Bapak Ibu melaju atau menuju ke pengisian pendaftaran limbah dan juga pengisian legalitas, maka akan ada kesulitan di situ Bapak Ibu karena Bapak Ibu harus memiliki legalitasnya terlebih dahulu. Begitu Bapak. Jika memang belum mempunyai akun, maka bisa langsung mendaftar ke Simpel aja, Pak. Di sana nanti ada persyaratan apa saja yang harus Bapak penuhi. Jadi Bapak siapkan dulu persyaratannya. Di sana juga ada, sepertinya sudah ada formnya. Jadi Bapak bisa intip dulu apa aja nih yang perlu disiapkan. Jika memang sudah ada, bisa langsung daftar. Jika belum, dilengkapi terlebih dahulu, Pak. Nanti ketika sudah punya akun Simpel, langsung saja diisi profil Simpelnya dan menuju ke si Raja. Begitu, Pak. Dicicil aja, Pak, untuk daftar Simpel boleh. Ya, itu Pak Nazar ada lagi? Halo Bu. Oke. Iya. Kalau untuk akun Simple kita sudah punya Bu. Siraja Oke. juga kita sudah ada. Cuman untuk laporan pengisiannya itu kita wajib atau nunggu dari ini dulu Bu. Nunggu dari apa namanya? Isi legalitasnya dulu. Silahkan Pak dibuat dulu aja legalitasnya Pak. Kan perusahaannya juga belum beroperasi ya Pak ya? Ya betul Bu. Ya, Betul. begitu saja Pak. Sama satu lagi Bu. Tadi Ya, perbedaannya limbah sama penimbunan sama penyimpanan itu apa ya Bu? oke baik Pak. Jadi begini Pak, untuk penyimpanan, jadi penyimpanan ini adalah dimiliki oleh seluruh kegiatan atau industri yang menghasilkan limbah B3. Jadi ketika Bapak menghasilkan limbah B3, maka otomatis Bapak harus punya TPS atau tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3. Nah, nanti limbah B3 yang Bapak hasilkan disimpan di
TPS tersebut dengan kurun waktu atau masa simpan yang sesuai dengan yang ada di peraturan atau perundang-undangan. Untuk penimbunan atau dumping atau landfill itu adalah salah satu bentuk pengelolaan limbah B3 yang harus disertai dengan persetujuan teknis atau izin Bapak Ibu. Jadi tidak semua orang bisa melakukan dumping, penimbunan atau landfill gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu. Terkopi. Sama-sama Pak Nazar. Sudah atau ada lagi Pak? Sudah Bu, cukup. Oke Pak, siap. Ya, satu lagi mungkin Bapak Aldivi dari HPM ya? Ya, selamat pagi, Bu. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar Pak. Oke, Silakan Pak. Bu, kami itu kan berlokasi di kawasan industri ya, yang di Ya. mana dokumen lingkungannya berupa RKL-RPL rinci yang diterbitkan oleh kawasan industrinya. Ya. Di sini saya mau menanyakan pada menu legalitas terkait tempat penyimpanan TPS limbah B3 atau rincian teknis. Di situ kan kita harus memilih diterbitkan oleh. Nah, yang dimana di menu tersebut hanya terdapat pilihan pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, sedangkan kan kita untuk persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kawasan ya, Bu. Nah, di menu ini kita pilih yang mana ya, Bu? Oke, baik sebentar Pak. Saya coba cek dulu ya Pak ya di bagian ini ya persetujuan lingkungan ya Pak ya, legalitas ya. Halo? Halo Pak? Di sepertinya termute ya Pak ya. Oke. Halo Pak Aldivi, bisa unmute lagi. Legalitas, Bu. Legalitas. Bapak mau mengisi legalitas bagian untuk Yang penyimpanan dan rincian bagian teknis. rincek ya. Iya. Oke, sebentar saya kelompok. Bentar sambil saya coba ya Pak. Rincian teknis nomor persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Oh iya, iya ini Pak. Mungkin ini untuk sementara Bapak pilih pusat dulu. Ini juga akan menjadi ini ya Pak ya, masukan untuk kami. Apakah masuk kalau kawasan seperti apa? Namun biasanya Pak, ini mengikuti persetujuan lingkungannya si kawasan nih dapat persetujuan lingkungannya dari mana Pak? Itu. Oh, berarti mengikuti kawasan ya, Bu? Meskipun Bapak dapatnya kan dari kawasan ya. Iya, betul. Ya, begitu Pak. Kalau di profil perusahaan, Bu, satu lagi, di situ kan kita memilih jenis dokumen lingkungan tuh. Kita tetap pilih yang UKL-UPL ya? Baik, untuk bagian profil perusahaan di jenis dokumen lingkungan ya Pak? Iya, Bu. Ya, boleh Pak dipilih yang itu. UKL-UPL ya? Sesuaikan Baik. dengan yang punya kawasan Pak. Oke, baik. Mungkin satu lagi, Bu. Boleh Pak, silakan. Kedepannya rencananya untuk limbah non B3, apakah akan BAPL-nya, apakah akan dibuat digital, Bu, seperti manifest? Kalau untuk limbah B3 masih kami diskusikan Pak lebih lanjut karena di sini juga menu limbah non B3 masih kami updating terus. Mungkin nanti akan disampaikan dalam coaching klinik selanjutnya Pak terkait dengan pengembangannya. Oke, baik, berarti masih didiskusikan ya, Bu. Betul. Oke, baik. Baik, mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak Aldivi. Oke, Bapak Ibu sudah 3 penanya secara langsung ya. Kita coba kembali ke Q&A. Baik, tadi sudah sampai sebentar. Baik, ini tadi ada pertanyaan, mohon penjelasannya terkait neraca massa dan berikan contohnya. Oh, tadi sudah. Kita lanjut ke PT ISS. Ada pertanyaan dari PT ISS. Akun simple dan akun Siraja apakah sama, Bu? Jadi akun simple, jadi si Raja ini masuk ke simple. Namun karena si Raja ini sejarahnya sudah ada duluan,
daripada Simple, maka ada beberapa perusahaan yang mungkin sudah memiliki akun Siraja terlebih dahulu. Seperti itu. Itu juga bisa langsung login ke Siraja tanpa harus melalui Simple, khusus yang sudah memiliki akun Siraja terlebih dahulu daripada Simple-nya. Namun untuk Bapak Ibu yang baru saja mendaftar atau baru akan mendaftar, wajib untuk masuk melalui Simple. Semoga membantu ya Bapak dari PT ISS. Selanjutnya, Bapak Edwin Afrianto dari PT Gema Nusantara. Perkenalkan, saya Edwin. Untuk pengisian company profile belum kami isi. Untuk pelaporan triwulan LB3-nya otomatis telat. Apakah bisa tetap di-entry data yang sudah lama, misalkan Q3 dan Q4 2023, apakah kami masih bisa TTE? Makasih. Untuk Siraja 2022 masih bisa, Pak. Silakan untuk langsung diisi saja company profile-nya dan lain sebagainya. Baik untuk pelaporannya juga silakan untuk segera dilakukan pelaporan. Kalau nanti untuk di Siraja 2024 atau versi 3.14 ini, bagi Bapak Ibu yang tidak melakukan pengelolaan sama sekali, atau Bapak Ibu yang tidak melakukan pelaporan, seperti itu, maka Bapak Ibu tidak bisa cetak TTE. Jadi diharapkan tidak telat dalam pelaporannya. Jika tidak ada limbah yang dihasilkan, maka juga tetap wajib untuk dilaporkan ya Bapak Ibu. Dilaporkan bahwa tidak ada limbah yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi baru Bapak Ibu bisa cetak TTE. Itu ya Bapak Edwin, semoga membantu. Selanjutnya dari Muhammad Farhan. Apakah sama username dan password Siraja dengan username dan password Simple? Jika Bapak Ibu punya akun Simple, masuk saja Bapak Ibu dari akun Simple. Nanti di beranda ada pilihan PPU, PPA, Siraja, dan lain sebagainya. Nanti pilih yang Siraja. Nanti Bapak Ibu otomatis akan langsung masuk, tidak perlu login lagi. Gitu. Selanjutnya, Bapak Kresna Mustaqim. Mohon konfirmasinya untuk beberapa pertanyaan berikut. Maksimal hanya upload 2 MB. Betul. Untuk beberapa menu yang upload, ada yang mewajibkan maksimal 2 MB. Dan akan lebih baik jika seluruh file yang Bapak Ibu miliki memiliki size 2 MB. Lalu khusus izin ODS, belum ada pilihan pengolahan secara thermal. Untuk hal tersebut, Bapak Ibu bisa pilih menu pengelolaan dengan teknologi lainnya. Di situ yang paling bawah ada. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, untuk fasilitas karena harus daftarkan sesuai izin dan pemanfaatan AF atau AFAM ya mungkin ya Pak, alternatif fuel dan alternatif material ya. Untuk contoh fasilitas kilen didaftarkan sebagai apa? Itu nanti didaftarkan sesuai dengan fasilitasnya Pak, misal alternatif fuel-nya. Alternatif fuel untuk fasilitas atau untuk alat apa? Misal alternatif fuel di kilen atau alternatif fuel di fasilitas lainnya apa gitu. Nanti disesuaikan saja Pak dengan fasilitas yang akan digantikan bahan bakarnya. Untuk alternatif material sama Pak, digunakan untuk alternatif material pada alat yang mana, seperti itu, atau pada fasilitas yang mana. Jadi di-upload beberapa kali sesuai dengan fasilitas yang dimiliki. Selanjutnya, harga keekonomian per ton untuk limbah yang dimanfaatkan atau dikelola apakah untuk tiap fasilitas? Ini lebih ke produk sih Pak sebenarnya. Harga untuk setiap produk yang sudah dihasilkan seperti apa begitu. Semoga menjawab ya Pak Kresna Mustaqim. Selanjutnya dari PT Veronica Tanaga, Ibu Tari. Perkenalkan kami dari perusahaan pengangkut dan pengumpul. Izin bertanya, pada menu pendaftaran limbah harus dimasukkan jenis kemasan yang tercantum dalam izin Pertek. Apabila pada saat pekerjaan jenis kemasan yang digunakan berbeda dengan yang telah didaftarkan, apakah akan ada masalah atau kendala pada saat pembuatan manifestnya? Oke, maka dari itu Bapak Ibu, jika mengajukan jika mengajukan persetujuan teknis, kan persetujuan teknis ini adalah rencana yang akan dilaksanakan kemudian. Disesuaikan saja Bapak Ibu dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan disesuaikan juga dengan jenis limbah yang akan disimpan kemasannya. Jangan sampai kemasan limbah B3 korosif disimpan dengan kemasan yang bersifat logam. Itu tidak boleh. Atau limbah B3 yang cair atau mempunyai kadar air tinggi disimpan dengan jumbo bag. Itu tidak boleh juga ya Bapak Ibu. Disesuaikan saja dengan kemasannya di perteknya. Sehingga nanti jika ada
kegiatan-kegiatan di lapangan bisa sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan melalui Pertek, begitu. Semoga membantu ya Bu Tari. Selanjutnya Bapak Waditra Rakasiwi Sunaria dari PT Industri Ion Mobilitas. Apakah nanti akan di-share recordingnya? Untuk saat ini Bapak Ibu, kita belum ada share recording untuk coaching klinik di setiap hari Kamis. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk selalu ikut dari awal hingga akhir, hingga sesi Q&A, agar pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa terjawab dengan baik. Gitu. Selanjutnya, Ibu Beta atau Bapak Beta dari PTMA. Siraja dengan Vestronic perbedaannya apa? Nah, jadi Vestronic ini adalah kependekan dari manifest elektronik yang mana bisa dibuat melalui setelah Bapak Ibu melakukan pelaporan di Siraja. Jadi jika memang belum melakukan pelaporan, tidak akan bisa membuat Vestronic, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib untuk melakukan pelaporan terlebih dahulu. Baru kemudian membuat Vestronic bersama dengan perusahaan pengangkutnya. Gitu. Selanjutnya, Bapak Suhartono dari PT KOS, bagaimana agar tampilan Siraja versi 24, karena tampilan kami masih versi 22. Iya Bapak, tadi kami sudah jelaskan, coba Bapak perlahan membuka bagian beranda. Di beranda itu ada pop-up Pak, jangan buru-buru ditutup. Nah, di pop-up itu Bapak pelan-pelan saja scroll, nanti di situ ada link dari kami untuk membuka Siraja versi 2024. Atau jika Bapak tidak ini sudah terlewat, bisa mengetikkan sendiri secara manual plb3.menlhk.go.id /Siraja strip 2024 seperti itu. Itu untuk Siraja versi terbarunya. Jadi strip 2022-nya diganti jadi strip 2024. Tuh. Nanti Bapak Ibu bisa langsung terarahkan ke Siraja yang terbaru. Bapak Ibu kita batasi saja ya nanti sampai 11.20 seperti itu, karena kita juga akan ada agenda lainnya, dan nanti jika memang ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf sekali, nanti kita sambung di sesi coaching klinik selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya izin untuk membaca Q&A saja, jadi biar bisa lebih cepat dan lebih banyak pertanyaan yang terjawab. Kita lanjut ya Bapak Ibu, Q&A. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil menyimak dan membuka kolom Q&A-nya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Edwin Afririanto. Untuk status proper atau non-proper, bagaimana kita isi jika perusahaan kita baru diajukan untuk proper periode April sampai Juni 2024? Terkait dengan hal tersebut, Pak, itu adalah kewenangan dari Simpel. Jadi, nanti Simpel yang posting secara otomatis apakah perusahaan Bapak masuk ke proper atau non-proper. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu isi. Lalu selanjutnya dari Anonymous, apa ada kontak yang bisa dihubungi saat ada kendala dalam pengisiannya nanti? Mungkin Bapak Ibu bisa langsung menuju ke si Sultan. Menu tersebut berada di Siraja, kemudian Bapak Ibu bisa menuju ke pojok kanan atas, nanti diklik, di sana nanti ada pilihan Vestronic dan si Sultan, pilih si Sultan, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di sana. Atau jika Bapak Ibu sudah tergabung di dalam salah satu grup kami, bisa langsung ditanyakan saja di dalam grup Bapak Ibu. Biasanya nanti ada tim kami yang menjawab begitu. Atau jika ada rekan-rekan dari perusahaan lain yang juga mengalami masalah yang sama dan bisa teratasi, biasanya teman-teman dari rekan perusahaan tersebut membantu kami untuk menjawab dan menyelesaikan masalah itu. Gitu, memberikan saran agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Gitu. Lanjut ya, Ibu Reka Rahayu. Saya sudah mengupload file NIB dan perlink, namun saat disimpan kok hilang, padahal ukuran file dan tipenya sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu, kita di pengisian profil Siraja atau pengisian Siraja ini, kita punya time out. Ketika Bapak Ibu pengisiannya terlalu lama dalam mengisi, biasanya akan time out dan kembali ke halaman semula. Oleh karena itu, kita merekomendasikan Bapak Ibu untuk menyiapkan seluruh file yang dibutuhkan. Jadi mungkin bisa di copy paste dulu di Word atau bagaimana. Jadi ketika pengisian tinggal copy paste lebih cepat. Dan ketika upload juga tidak memakan waktu lama sehingga tidak time out. Begitu Ibu Reka, semoga terjawab. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Ibu Devi, kita lanjut saja ya.
Ada pertanyaan dari Ibu Anita Rufina, PT Multihana. Kegiatan penunjang dan utama itu dilihatnya dari mana ya, Bu? Baik, kegiatan penunjang itu, eh, kegiatan penunjang dan kegiatan utama itu yang mengetahui Bapak Ibu sendiri, dari perusahaan Bapak Ibu sendiri. Apakah limbah tersebut dihasilkan dari kegiatan utama atau kegiatan produksi Bapak Ibu? Atau misal dari kegiatan penunjang, misalnya dari perkantoran dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang lebih tahu itu adalah Bapak Ibu. Jadi nanti akan bisa memilih limbah tersebut berasal dari kegiatan penunjang atau utama adalah Bapak Ibu dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Lanjut Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Nia, PT Maliki. Kami sebagai pengelola kawasan industri di dalam menu profil perusahaan dan menu input nama-nama tenan, sementara tenan di kawasan kami cukup banyak. Bagaimana cara pengisiannya? Apa hanya bisa dicantumkan jumlah tenan saja? Mohon arahannya. Kami sebagai pengelola industri di dalam menu profil perusahaan ada menu input nama-nama tenan sementara. Silahkan di input saja yang maksudnya bisa di input beberapa saja Bapak Ibu yang dari kawasan. Kemudian silahkan juga dicantumkan jumlah tenannya juga boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa membantu karena memang kawasan ini agak lumayan ini ya, agak lumayan lebih rumit ketimbang yang lain. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, semoga kami juga bisa tetap terus mengakomodir. Selanjutnya pertanyaan dari tadi Bu Devi sudah terjawab semua ya, semoga saya lewatin ya Bu Devi. Ada Pak Edwin lagi, untuk waktu penyimpanan limbah B3 tidak dipengaruhi oleh karakter limbah B3 sama jumlah atau produksi limbah B3 per hari. PP 101 2024 sudah tidak berlaku lagi ya. Betul Pak Edwin, terkait dengan PP 101 2024. PP 101 2024 ya. Izin Pak, kalau PP 101 tuh bukan 2024 Pak. Jadi kita untuk pengelolaan limbah B3 itu sekarang mengacunya ke PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Jadi dua pedoman itu Pak yang digunakan. Kemudian untuk masa simpan di sini untuk di Siraja 3.14 atau 2024 itu sudah otomatis terisi sehingga Bapak Ibu tidak perlu risau, tinggal isi saja jenis limbahnya apa dan juga jumlah yang dihasilkan dengan satuan yang telah disesuaikan dengan yang ada di Siraja 2024. Nanti akan otomatis terisi Pak oleh sistem. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous Partisipan. Bagaimana cara mengisi Vestronic? Buat Bapak Ibu yang akan melakukan pembuatan Vestronic, maka akan lebih baik jika dilakukan dulu Bu pelaporan, Bapak Ibu pelaporannya. Diisi dulu pelaporannya di Siraja, baru kemudian masuk ke menu Vestronic dengan kode yang ada di profil masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke menu, Bapak Ibu bisa klik gambar logo Bapak Ibu. Nah, biasanya mohon maaf di pengaturan, kemudian klik akun saya. Nah, di sana nanti ada kode Vestronic yang bisa Bapak Ibu masukkan ketika Bapak Ibu akan masuk ke Vestronic. Di sana ada PIN-nya Bapak Ibu. Gitu. Semoga bisa membantu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.24, masih 20 orang yang raise hand dan sepertinya saya belum bisa menjawab untuk saat ini karena kita dan tim masih ada kesibukan lainnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara coaching klinik sosialisasi Siraja versi 2024. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan hadir. Semoga ilmu dan juga tutorial yang diberikan pada hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk selalu taat dan untuk mengelola limbah B3 dan limbah non B3-nya, serta dapat juga berperan untuk terus taat dan juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian Bapak Ibu dari saya, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf jika ada kata-kata atau jawaban yang mungkin kurang memuaskan ya Bapak Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan di hari Kamis. Semoga bisa ada pengembangan-pengembangan baru yang sudah dilakukan oleh pengembang kami dan juga bisa kami share ke Bapak Ibu sekalian. Begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak juga Bapak Ibu. Silakan untuk dapat meninggalkan Zoom meeting ini. Oh iya, untuk yang belum mengisi daftar hadir ada kok di chat Zoom Bapak Ibu. Mungkin karena banyaknya antusiasme ya Bapak Ibu, mungkin bisa di scroll up ya untuk ininya apa daftar hadirnya. Tadi kami sudah share. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaan belum terjawab bisa ke si Sultan ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari Kamis selanjutnya. Saya izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih.